Semoga hari ini kamu masih sehat-sehat seperti yang kemarin ya. Atau ada yang merasa bahwa badan tidak enak? Sehat, senyum ya, sehat kamu. Baik. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Berapa orang? Berapa orang? Ya, terima kasih. Baik. Berikut saya mau sampaikan informasi bahwa hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita membandingkan gerak sebuah benda terhadap permukaan yang berbeda. Sama-sama baca. Bisa lihat tidak? Bisa. 1, 2, 3 coba baca sama-sama. Banyak yang lain. Oke. Kita masuk ke kita punya materi. Ya. Jadi dalam materi yang kita baca, tujuannya apa? Tujuannya setelah kita mempelajari ini, kita dapat membandingkan gerak benda pada permukaan yang berbeda. Beda dalam hal ini adalah permukaan yang halus dan kasar. Ini diharapkan Anda dapat mengetahui tentang cara untuk memperkecil dan memperbesar gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Dua meja ini, satunya dengan permukaan yang kasar, satunya dengan permukaan yang halus. Nah sekarang ini dua meja ini kita letakkan dengan sudut kemiringan yang sama. Lalu sebentar kita uji coba sama-sama. Bagaimana kita melihat bola ini bergerak pada permukaan yang kasar dan bagaimana kita melihat bola bergerak pada permukaan yang halus. Sekarang maju, dua orang maju, lalu kita praktekkan. Letakkan bola di atas meja dengan sudut kemiringan yang sama. Lalu kita lihat kira-kira bola yang bergerak lebih cepat itu di bagian yang mana, di permukaan meja yang mana. Bisa buat ya? Bisa tuh? Ayo. Sudah bisa perhatikan ini? Apa yang menjadi percobaan kita? Sudah? Baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melakukan percobaan. Kita bisa simpulkan, ya dong? Kira-kira bola yang bergeraknya lebih cepat itu di bagian mana? Dan halus. Memang coba dari sini. Berikut saya bagi Anda ke dalam beberapa tiga kelompok. Setelah itu akan saya bagikan LKS ini, lalu Anda kerjakan dengan memperhatikan, bisa mempraktekkan lagi. Saya berikan kesempatan per kelompok untuk melakukan. Baik. Saya persilakan terdahulu kepada kelompok 3. Namun sebelum itu, saya bagikan dulu lembarannya. Ini pakai jam ya. Baik, terlihat.
kepada kelompok dua untuk melakukan percobaan. Satu, dua, tiga. 3 detik. Coba yang ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. 5 detik. Sudah. Masih lagi. Cepat. Silakan lakukan percobaan. Perhatikan. Siap ya? Baik. 1, 2, 3. Oke. Satu, dua, tiga, empat. 4 detik. Oke. Permukaan yang kasar harus tiga. Ini melanjutkan yang diberikan beda, beda tidak? Ya, yang waktunya lebih lama. Ya, dia lambat. Kalau waktunya lama, dia jalan jalannya cuma jalan perlahan. Jadi waktunya dari lama. Kelompok kedua silakan melakukan maju dan laporkan hasil diskusinya. Yang lain ingat. Meja yang permukaannya kasar, dia bergerak lambat. Berikut kelompok 1. Silakan, ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Kelompok berikut, kelompok terakhir. Yang ada di kasar lebih lama dan perbedaan yang ada di halus lebih cepat 3 menit. Iya. Jadi dari hasil percobaan itu hampir sama ya? Ya. Sama. Itu intinya bahwa benda yang bergerak di permukaan yang halus dia lebih cepat. Sedangkan benda yang bergerak di permukaan yang kasar dia lebih Lambat. baik. Terima kasih Anda sudah melakukan praktek dan hasilnya memuaskan. Oke, yang berikut. Di sini saya mau sampaikan bahwa perbedaan gerak sebuah benda.
kadang kedua permukaannya berbeda, dia hasilnya juga tidak sama. Benda yang bergerak pada permukaan yang halus, tentunya dia lebih cepat. Lalu benda yang bergerak di permukaan yang kasar, dia bergerak lebih lama atau lambat. Iya toh? Jadi gaya gesek. Kalau di permukaan yang halus, dia gayanya kecil, tidak terlalu banyak untuk bukan tenang. Makanya kita mendorong meja ini dorong di materi yang begini. Ini dia punya tenaga gayanya yang dibutuhkan lebih kecil, ya toh? Berbeda ketika kita mau dorong meja ini di tempat yang kasar seperti di luar sana, di tanah kosong atau di rumah. Jadi ketika kita dorong begini, dia masih tertahan. Sehingga gaya yang dibutuhkan juga harus besar. Misalnya kita mau dorong sebuah mobil kalau dia tidak bisa bergerak di aspal, kita dorong itu butuh tenaga sekitar 5 orang saja. Kita dorong dia bisa bergerak. Tetapi kalau misalnya di jalan tanah yang berbatu-batu, lalu mesinnya tidak hidup, kita diminta untuk bantu dengan dorong, maka kita harus membutuhkan banyak tenaga. Baik, berikut saya berikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Silakan siapkan buku dan tulisan. Nomor 1, permukaan benda yang titik-titik. Permukaan benda yang titik-titik akan memperbesar gaya gesek. Permukaan benda yang titik-titik akan memperkecil gaya gesek. Berikut nomor 3. Memasang roda bantalan peluru adalah cara mudah untuk memindahkan benda yang berat. Hal ini karena dapat titik-titik gaya gesek. Sudah, baik. Ini adalah tugas yang akan Anda kerjakan di rumah. Cari referensinya yang tepat atau tanyakan kepada narasumber yang dianggap bisa membantu. Oke, demikian materi kita untuk hari ini. Sebelum saya tutup, adakah yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Mungkin belum jelas dari apa yang saya jelaskan tadi, atau Anda belum jelas tentang bagaimana yang Anda praktekkan tadi. Bisa ditanyakan. Sudah? Sudah dimengerti semua? Baik, nanti mari saya berharap supaya materi yang sudah diberikan ini bisa dipelajari baik di sekolah maupun di rumah. Dengan demikian, selesai sudah pelajaran kita kali ini. Mari kita berdiri dan Kudus, amin. Yang ada di surga dimuliakanlah nama jahat, amin. Dan nama terkudus. Selamat siang teman-teman. selamat siang, duduk.